Yang kedua, bagaimana keadaan orang mati? Kita lihat. Pengadilan khusus itu tadi langsung jelas. Pengadilan khusus langsung jelas orang masuk surga atau masuk neraka. Jadi pilihannya hanya dua, saudara-saudari. Begitu orang mati, diadili, ketok palu oleh Tuhan, kamu surga, masuk surga. Kamu neraka, masuk neraka. Jadi pilihannya hanya dua, surga atau neraka. Surga, kebahagiaan bersama Allah, neraka, terkucil, terpisah dari Allah. Atau lebih tepatnya, memisahkan diri dari Allah. Orang yang masuk neraka itu bukan karena Tuhan memasukkan orang itu ke neraka. Orang masuk neraka itu karena nyemplung sendiri ke neraka. Orang berdosa itu suka rela kan? Kalau Anda selingkuh itu kan suka dan rela toh. Jadi orang itu sebenarnya suka rela. Maka orang nyemplung neraka itu karena suka rela. Jadi jangan pernah dibayangkan bahwa Tuhan kita, kamu dulu sudah jahat, menyembah, nggak pernah ke gereja, kamu nggak pernah kolektor, kamu sekarang saya hukum masuk neraka. Tidak begitu. Orang masuk neraka itu jalan nyemplung sendiri karena memilih terpisah dari. Kiranya kita harus benar mengenai neraka. Neraka itu orang berdosa terpisah dari Allah. Kan sebenarnya itu neraka. Pemahaman mengenai neraka juga sedikit demi sedikit perlu diluruskan. Kembali ke sini. Surga atau neraka. Tetapi ada prosesnya. Nah, ini orang Katolik perlu paham. Sekarang dipelototi dulu gambarnya selama 2 detik. Nggak mungkin 2 detik. Dilihat dulu gambarnya. Kalau dengan uraian kata-kata lebih sulit. Kalau dengan gambar lebih gampang. Maka saya membuat gambar ini supaya lebih gampang. Dilihat dulu saja gambarnya. Saya minum. Mari saya uraikan keterangannya. Kembali ke sini soal pengadilan khusus. Pengadilan khusus menentukan 2, yaitu apa? Surga dan neraka. Hanya 2. Pengadilan khusus menentukan surga dan neraka. Kalau orang ke neraka, bagian bawah, kalau orang ke neraka itu langsung kontan sekali jadi. Saya buat istilah plung. Jadi neraka itu tidak pakai cicilan. Sekali kamu ke neraka, plung, masuk neraka, kontan, langsung sekali jadi. Kalau orang ke surga ada 2 proses. Orang ke surga ada 2 proses. Yang pertama cus, ini orang yang langsung, orang-orang suci, santo santa, begitu mati karena kehidupannya suci, cus ke surga langsung. Ada orang yang ke surga tapi nyicil. Istilah saya ini, maksudnya orang diputuskan jelas masuk ke surga, tetapi harus melalui proses penyucian. Inilah yang dalam bahasa agama Katolik disebut api penyucian atau purgatori atau purgatorium. Jadi purgatorium itu orang yang sudah jelas masuk surga. Keputusannya orang putuskan masuk surga, tetapi tidak bisa langsung karena masih memiliki dosa-dosa kecil yang perlu dibersihkan. Masih memiliki noda-noda kecil yang perlu disucikan menggunakan proses penyucian. Inilah yang dalam bahasa agama Katolik purga alias api penyucian. Jadi pemahaman perlu dibetulkan. Orang sering salah mengira keputusan surga, neraka
ketika api penyucian. Enggak, hanya surga dan neraka. Untuk ke surga ada dua prosesnya. Yang langsung orang-orang suci, yang kedua orang yang perlu disucikan, tetapi keputusannya sudah jelas. Maka tadi saya pas bagian awal saya pede mengatakan, Romo Bayu mati masuk surga. Langsung apa tidak Romo? Tidak. Kemana dulu Romo? Purgatorium. Saya yakin masuk purgatorium dulu. Iya, masih punya dosanya kok. Ada dosa-dosanya kok. Meskipun dosa-dosa kecil. Kalau Anda ini masuk mana ini nanti? Langsung apa tidak? Langsung. Nggak mungkin langsung. Oh, kamu masih suka bergosip kok langsung ya? Masih suka marah sama istri kok langsung? Sama suami ngomel kok langsung? Ya enggak ya. Kalau masih ngomel sama suami, masih ngomel sama istri, nyicil. Purgatorium tadi itu ya, purgatorium. Kita semua akan ke surga, hanya berbeda caranya. Orang yang suci, santo santa langsung, pada umumnya kita melalui purgatorium menggunakan penyucian, dibersihkan lebih dulu. Maka tadi saya yakin masuk surga. Orang Katolik kalau nggak yakin masuk surga, jangan jadi Katolik. Untuk apa jadi Katolik kalau kamu tidak yakin masuk surga? Ikut Yesus jelas selamat, 100% selamat, pasti masuk surga. Hanya ada yang langsung, ada yang tidak. Pastor Suradi Markus, wah nggak mungkin langsung dia juga. Dah, purgatori dah jelas itu. Sama kayak saya. Ini paham ya mengenai ini ya. Jadi keadaan orang mati itu jelas hanya dua, yaitu surga atau neraka. Neraka plung langsung, tidak ada cicilan. Kalau orang ke surga ada yang langsung, siapa itu? Santo santa, orang suci. Tingkat kesuciannya luar biasa. Contoh zaman modern itu Bunda Teresa misalnya, langsung diakui sebagai orang suci dalam 5 tahun. Beliau jelas langsung masuk surga karena kesuciannya. Boleh dikatakan masih hidup saja sudah kelihatan sucinya. Kalau Romo Bayu ini masih hidup bukan kelihatan sucinya, bukan kudus tapi kudis kalau saya ini. Kalau Bunda Teresa kudus sudah jelas. Maka ada yang kebanyakan melalui di sini. Kita-kita ini ya disinilah nggak usah pede-pede banget lah. Kalau langsung surga ya mungkin ya berat ya, berat. Mulut ini berat untuk berhenti. Gos. Siapa yang masuk surga? Yuk kita baca sama-sama dalam KGK 1023. Sama-sama. Orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan Allah dan disucikan sepenuhnya akan hidup selama-lamanya bersama Kristus. Maka mereka serupa dengan Allah untuk selama-lamanya karena mereka melihat Dia dalam. Kita lihat seperti apa orang yang masuk surga. Dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah disucikan sepenuhnya. Berarti dalam rahmat itu orang pada saat meninggal dalam kepenuhan rahmat, tidak menyimpang dari hukum Tuhan, dalam persahabatan dengan Allah dan sudah disucikan sepenuhnya. Kalaupun berdosa, dosanya yang kecil itu sudah diampuni oleh Tuhan. Kenapa harus sepenuhnya? Yang syarat kedua tadi itu. Yang syarat kedua kenapa harus sepenuhnya? Yang ini. Kenapa harus sepenuhnya? Karena ini. Kita baca bersama-sama di dalam KGK 1029. Bersama-sama. Mereka yang berbahagia di dalam kemuliaan surga tetap memenuhi kehendak Allah dengan gembira. Mereka melakukan itu juga dalam hubungan dengan manusia lain dan apa artinya? Memenuhi kehendak Allah dengan gembira. Tidak ada noda dosa setitik pun di surga. Jadi surga itu tidak bisa menoleransi sedikit pun ada dosa. 0, 0. Di surga tidak ada dosa meskipun sedikit sekali. Dosa yang sekecil apapun tidak mungkin ada di surga. Ada ayatnya dalam Alkitab Romo ada 2 ayat yang memberi penegasan mengenai itu. Di mana Allah hadir, kudus itu. Di mana Allah hadir tidak ada selain kekudusan dan kesucian. Ada 2 ayat yang mendukung mana ini.
Satu perjanjian lama, satu perjanjian baru, kitab Wahyu dan kitab Keluaran. Kita baca kitab Keluaran yang sebelah kiri bersama-sama. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah... Ada yang tahu cerita apa ini? Ini cerita Musa yang diberi penampakan oleh Tuhan dalam wujud semak yang bernyala. Semak bernyala tetapi tidak kebakar. Gimana itu Romo ya? Bernyala, jadi semak-semaknya bernyala tetapi tidak kebakar. Ada apinya, nyala tapi tidak kebakar. Gimana? Dibayangkannya bagaimana? Bernyala tetapi tidak kebakaran. Ini bernyala tapi tidak kebakaran tuh ini. Perhatikan di sini. Tanah yang engkau injak itu kudus. Perhatikan bahwa kehadiran Tuhan di tanah, kehadiran Tuhan di bumi, tanah sekitarnya menjadi kudus. Tanah saja menjadi kudus. Maka dikatakan jangan dekat-dekat. Bahkan kalau mau mendekat, lepaskan itu sendalmu. Karena tanah itu kudus, tidak bisa kamu injak sembarangan. Artinya, Tuhan dan sekitar yang ada di sekitar Tuhan itu kudus adanya. Ini membuktikan, ini tanah saja loh. Secara tidak langsung, ayat ini membuktikan ajaran praktek liturgi dalam gereja Katolik. Secara tidak langsung. Ini menyimpang tapi untuk pengetahuan supaya kita sebagai orang Katolik juga makin yakin mengenai praktek-praktek iman kita sebagai orang Katolik. Dalam gereja Katolik ada pemberkatan air. Air dipakai untuk menyucikan. Mungkin ada orang yang mengajak, air kok suci, air kok kudus, yang kudus hanya Tuhan. Betul. Tetapi kekudusan Tuhan bisa menular. Perhatikan, tanah yang di sana ada Tuhan yang hadir, tanah yang tidak kudus, Tuhan hadir, tanahnya jadi kudus. Ini perhatikan, tanah yang kudus. Jadi tanah saja bisa dikuduskan. Maka ayat ini sekaligus membuktikan ajaran iman gereja Katolik benar. Kalau ada pemberkatan air yang tidak suci, disucikan karena kehadiran berkat Allah. Ini sedikit menyimpang. Untuk memberi Anda juga pengetahuan supaya mungkin ada yang bertanya-tanya, air kok bisa suci ya? Kan yang suci hanya Tuhan. Wah, berhala itu air suci itu, nggak benar itu air suci. Benar, tanah bisa dikuduskan. Itulah kenapa air barang yang sama, dalam arti materi, tanah, air itu kan sama. Air pun maka bisa dikuduskan dalam hal ini oleh kuasa Tuhan. Maka air yang di sana itu air suci, saudara. Jangan sembarangan itu, karena itu betul sudah disentuh dengan kuasa Tuhan sendiri. Maka dikatakan jangan sembarangan dengan tanah itu, sudah disentuh oleh kuasa Tuhan. Itu air yang depan pintu-pintu gereja itu loh. Mungkin Anda pernah melihat di situ ada jentik-jentik, tetap air suci. Jentiknya pun dikuduskan di situ. Jentiknya lebih suci dari kamu, saudara-saudara. Karena jentik itu mandi dengan air suci, kamu hanya jidatnya yang disucikan. Saya sedikit bercanda tapi serius dalam arti air yang di sana itu betul-betul kekudusan Allah menyucikan air itu. Kembali ke soal ini. Wahyu, sekarang kitab Wahyu. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis kitab kehidupan anak domba itu. Tidak akan masuk sesuatu yang najis. Ini menggambarkan surga. Jadi surga tidak bisa bertoleransi sedikit pun dosa setitik apapun. Itulah kenapa orang yang mau masuk surga kalau belum pantas harus melalui purgatorium dulu. Karena Anda harus bersih dulu supaya bisa masuk surga.